Selamat pagi anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, Pak Dedi berharap anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita di tema 8, subtema yang pertama, dengan muatan pelajaran seni budaya dan prakarya pada kompetensi dasar 3.2. Oleh karena itu, Pak Dedi berharap anak-anak dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan seksama. Namun sebelumnya, Pak Dedi ingin menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini, secara khusus dalam pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu memahami pengertian, jenis, dan fungsi tanda tempo, serta memahami letak tanda tempo, nada dasar, dan birama pada sebuah lagu. Nah, anak-anak, berbicara tentang tanda tempo ini, beberapa kesempatan Pak Dedi sudah menyampaikan bahwa materi ini sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang telah kita lewati. Namun, pada kesempatan ini, kita akan mendalami lagi dan melihat lebih jauh dan lebih dalam lagi. Apa sih dan sebenarnya fungsi dari tanda tempo itu sendiri? Maka dari itu, pada pembahasan yang pertama ini, kita akan melihat yang pertama adalah mengenai simbol tempo dalam lagu. Tempo dalam musik itu merupakan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Maka, tempo dapat juga diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam satu detik. Nah, jadi setiap detik ada ketukannya. Lagu yang dinyanyikan dengan cepat, jumlah ketukan dalam 1 menitnya akan semakin banyak. Sebaliknya, kalau lagu yang dinyanyikan dengan lambat, maka jumlah ketukan dalam 1 menitnya juga akan lebih sedikit. Pada sisi yang lain, tanda tempo juga anak-anak itu menggambarkan sebuah suasana lagu yang sedang dinyanyikan. Tempo cepat misalnya menggambarkan suasana gembira atau semangat. Tempo lambat misalnya menggambarkan suasana yang tenang dan hikmat. Nah, itu adalah tempo yang dapat kita ikuti dan dapat kita pelajari dalam lagu. Maka dari itu anak-anak semuanya, mari kita simak lagu berikut ini. Nah, baik anak-anak semuanya, tadi adalah cuplikan salah satu lagu daerah dari Kalimantan Selatan. Dan
Di sana kalau Anda perhatikan pada teksnya ada nada dasarnya dan ada temponya. Maka kita juga akan mempelajari bagaimana menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu daerah. Dalam bernyanyi, kita mengenal tempo dan tinggi rendah nada. Tempo lagu yang pernah kita pelajari misalnya andante, adagio, allegro, dan sebagainya. Maka, kita dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan menggunakan metronome Maelzel. Pada lagu biasanya terdapat rangkaian not-not dari nada rendah hingga nada tinggi. Jadi tinggi rendahnya nada dapat diketahui dari not balok yang diletakkan pada garis para nada. Baik, anak-anak semuanya, maka dari itu kita juga harus mengenal macam-macam tanda tempo. Ada 3 jenis tanda tempo, yakni tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Tempo lambat disebut juga sebagai largo, tempo sedang disebut juga sebagai moderato, dan tempo cepat disebut juga dengan sebutan allegro. Maka, sebagai penunjuk cepat lambatnya sebuah lagu, penggunaan tempo diukur berdasarkan ketukan per menit atau biasa disebut dengan beats per minute. Nah, tempo lambat atau largo anak-anak biasanya memiliki jumlah ketukan per menitnya itu 40-60 ketukan BPM. Sedangkan untuk tempo sedang atau moderato umumnya memiliki jumlah ketukan per menitnya ada 108 sampai 120 BPM. Sedangkan tempo cepat atau allegro mempunyai jumlah ketukan per menitnya ada 120 sampai 168 ketukan per BPM-nya. Nah, itu jumlah ketukannya dari 3 jenis tempo tadi. Maka, kita juga harus mengenal macam-macam tanda tempo. Tempo cepat adalah irama lagu yang dinyanyikan dengan cepat dan biasanya dinyanyikan dengan semangat, riang, serta gembira. Contohnya lagu Hari Merdeka dan Halo Halo Bandung. Lalu apa saja tempo cepat? Tempo cepat ada allegro, artinya cepat. Kemudian allegrissimo, artinya lebih cepat. Lalu ada presto, artinya cepat sekali. Kemudian ada prestissimo, artinya secepat-cepatnya. Lalu ada vivace, artinya cepat dan riang. Kemudian juga ada tempo sedang. Ini merupakan irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan sedang. Artinya tidak cepat dan tidak lambat, dan biasanya bersifat gembira dan megah. Contoh misalnya lagu Desaku Yang Kucinta. Nah, macam-macam temponya apa saja? Ada andante, artinya perlahan-lahan. Kemudian ada moderato, artinya sedang. Lalu ada allegro moderato, artinya cepatnya sedang. Kemudian yang terakhir ada tempo lambat. Nah, ini merupakan lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan lambat dan bersifat syahdu, sedih maupun romantis. Contohnya lagu Syukur. Lah, macam-macam tanda tempo lambat apa saja? Ada largo, artinya lambat, largissimo, artinya lebih lambat, adagio, artinya sangat lembut dan penuh perasaan, lento, artinya sangat lambat dan berhubung-hubungan. Lalu ada grava, yang artinya sangat lambat dan sedih. Baik, anak-anak semuanya, pada bagian yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana menyanyikan lagu dengan teknik yang benar. Maka hal-hal yang harus diperhatikan saat menyanyi. Kita harus menghayati setiap kata dan kalimat dalam lagu. Kemudian ucapan setiap kata harus benar dan jelas, sehingga orang bisa menangkap isi dari lagu itu. Kemudian kita harus menyanyikan lagu dengan tenang,
Artinya tidak boleh grogi, gugup, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting dalam menyanyikan lagu adalah yang harus kita perhatikan, yaitu memperhatikan tanda tempo lagu, nada dasar lagunya, tanda biramanya, dan tinggi rendahnya nada. Maka dari itu, di sini Pak Didi akan menjelaskan bagaimana apa itu tanda tempo. Tempo lagu itu biasanya ditulis di atas sebuah lagu, baik pada lagu yang bernotasi balok maupun notasi angka. Nah, kalau anak-anak perhatikan, di sini Pak Didi melingkari, itu temponya adalah moderato. Itu tanda temponya, kita perhatikan pada teksnya. Kemudian yang kedua adalah nada dasar. Ini merupakan nada pertama yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan susunan nada. Maka pada teks lagu ini, Kambanglah Bungo, nada dasarnya bisa kita perhatikan. Di sana nada dasarnya Do sama dengan G. Artinya untuk memainkan atau mengiringi lagu ini kita menggunakan nada G. Lalu yang berikutnya adalah tanda birama. Nah, ini merupakan tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruang birama. Nah, satu ruas birama ditunjukkan oleh batas garis vertikal yang disebut garis birama. Nah, di sini biramanya, birama lagunya itu adalah 4/4. Kemudian ada garis biramanya. Anak-anak bisa sambil memperhatikan ada panah. Yang garis vertikal itu merupakan garis birama. Kemudian ada jumlah birama dalam satu ruas. Nah, di sini ada 4 birama. Ya, artinya birama dalam lagu ini adalah 4/4. Nah, inilah yang kita maksudkan ketika menyanyikan sebuah lagu. Kita harus memperhatikan hal-hal yang sangat penting sama sekali sehingga lagu yang kita nyanyikan dapat kita bawakan dengan baik dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, baik anak-anak semuanya, kemudian pada bagian terakhir, kita juga diharapkan dapat menyanyikan lagu dengan teknik yang benar. Tinggi atau rendah nada itu dipengaruhi oleh banyaknya frekuensi yang dihasilkan dalam 1 detik. Tadi di awal sudah pada dikatakan. Maka, jika semakin banyak frekuensi, maka akan semakin tinggi nada yang dihasilkan pula. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini jika anak-anak perhatikan pada gambar merah, di sana Pak Didi mencoba memetakan ada nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Ya, nah, biasanya nada rendah itu ditandai dengan tanda titik di bawah not tersebut, terutama not angka ya. Kemudian kalau nada sedang itu tidak ada tanda apa-apa, lalu kalau nada tinggi biasanya ada tanda titik di atas angka atau not tersebut. Nah, itu bagaimana kita memahami tinggi rendahnya sebuah lagu atau tinggi rendahnya nada. Nah, baik anak-anak semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini. Maka sebagai latihannya ada 4 pertanyaan penuntun. Yang pertama, jelaskan pengertian tempo lagu. Yang kedua, sebutkan jumlah ketukan pada lagu yang bertempo lambat, sedang, dan cepat dalam tiap beats per minute-nya, tiap BPM-nya. Lalu yang ketiga, dari penjelasan tadi, jelaskan fungsi dari tanda birama dari sebuah lagu. Kemudian, jelaskan arti tanda tempo di bawah ini. Ada prestissimo, allegrissimo, andante, allegro, moderato, adagio, lento, dan grave. Kalau anak-anak menyimak penjelasan kita hari ini, Pak Didi percaya kalian bisa menjawabnya. Silahkan tulis jawaban kalian di buku latihan, kemudian lampirkan di classroom agar dievaluasi. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa.